ketika kamu pernah terpuruk, siapa yang buat kamu bisa survive? Ketika kamu hampir celaka, siapa yang menyelamatkan kamu? Ketika kamu gini, siapa yang menolong kamu dan seterusnya, seterusnya. Jadi alam di sini Allah pengen ngingetin kita. Jadi kalimat alam adalah kalimat permintaan dari Allah supaya kita ingat-ingat lagi nih. Pengalaman hidup kita, ada yang pengalamannya sampai ekstrim, second life misalnya. Hampir celaka, terus bisa selamat. Ada yang pengalamannya masalah hutang, ada yang pengalamannya hampir bunuh diri tapi nggak jadi gara-gara diputusin. Ada yang macam-macam kan pengalaman orang maya. Nah itu kalimat alam yajidka yatiman, yajidka itu Allah mendapati kamu dalam status nggak ada apa-apa sebetulnya. Kita tuh awalnya nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, nggak bermodalkan apapun. Allah yang fa'awa, fahada, fa'agna. Itu terjadi kepada kehidupan kita masing-masing. Kalau dalam bahasa kisah Nabi, fa'awa di masa Abdul Muthalib, fa'awa di masa Halimah, fa'awa di masa Abu Thalib, dan fa'awa di masa Khadijah. Ini semuanya bentuk-bentuk fa'awanya Allah kepada Rasulullah SAW. Kalau kita terjemahin ayat itu dengan kisah Nabi Musa, alam yajidka yatiman fa'awa, itu bisa teman-teman temuin di surat Toha dan surat Al-Qasas. Nanti di dalam surat-surat itu Allah ngejelasin tentang gimana dulu Nabi Musa dihanyutkan ke Sungai Nil. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra idh awhayna ila ummika ma yuha أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت إليك محبة مني ولتصنع على عيني. Ketika Allah mengilhamkan kepada Ibu Musa, wahai Ibu Musa, hanyutkanlah bayimu di Sungai Nil kalau pengen selamat. Pengen selamat, jangan kamu simpan di rumah, jangan kamu rawat sendiri, jangan kamu bawa lari ke hutan. Hanyutkan ke Sungai Nil, supaya selamat dari siapa? Dari Firaun. Ini perintah Allah. Kadang-kadang Allah ngasih kita perintah dalam hidup itu gak logis. Menyelamatkan bayi kok malah dihanyutkan ke Sungai Nil. Kenapa gak dibawa lari aja ke dalam hutan, lalu ke pantai, lalu... lupa. Kenapa nggak umpetin aja di rumah gitu? Kenapa nggak bikin rumah aja di yang jauh, atau mungkin ibu dan keluarga Musa ngungsi aja ke Madian misalnya, ke luar negeri. Jadi orang yang lari dari negeri Firaun, kenapa nggak gitu aja yang lebih logis? Kenapa malah selamatkanlah bayimu dari Firaun dan tentaranya dengan cara hanyutkan ke Sungai Nil. Itulah hidup. Tidak semua perintah Allah itu kadang kita mengerti di awal, teman-teman. Kita cukup tahu bahwa ini perintah Allah, sami'na wa ata'na. Kalau pengen bahas lebih dalam lagi untuk cari tahu hikmahnya, silakan. Tapi jangan tunggu sampai kita ngerti hikmahnya baru sami'na wa ata'na, kelamaan. Akhirnya kita kehilangan banyak sekali kesempatan dapat kebaikan dari Allah. Justru biasanya Allah ngasih kejutan ketika kita ngambil challenge-nya Allah. Iman challenge, akidah challenge, tauhid challenge. Challenge-nya apa? Lakukan perintah Allah walaupun menurut logika kita agak aneh. Misalnya, tinggalkan pekerjaan itu. Ya Allah, pekerjaan inilah yang bikin saya bertahan hidup selama ini. Saya beli rumah, beli mobil, saya punya tabungan sekian. Gara-gara kerjaan ini, udah tinggalin aja. Terus nanti saya kerja apa? Tenang, Allah yang gantiin. Terus gimana Ustadz? Jalannya dari mana Ustadz? Allah tahu jalannya, kita doang yang gak tahu. Kalau kita nggak tahu bukan berarti Allah nggak tahu kan? Kita yang nggak tahu, Allah tahu. Karena Allah alimun, basirun, khabirun, maha tahu, maha melihat, maha teliti, latifun, sami'un. Allah maha kuasa. Jadi kalau kita nggak tahu caranya bukan berarti dia nggak bisa. Serahin aja sama Allah. Ketika kita serahin sama Allah, Allah nggak mungkin ngecewain kita. Kenapa? Allah nggak pernah ngecewain hamba. Kita aja ke teman kalau udah diserahin satu amanah, kita berusaha untuk bikin dia terkesan, nggak sampai bikin dia kecewa.
Apalagi Allah. Hanyutkan bayimu ke sungai Nil supaya selamat dari Fir'aun. Setelah Allah kuatkan hati ibunya, akhirnya karena ibunya soleha, hanyutin bayinya ke sungai Nil. Berharap selamat dari Fir'aun. Cuman gak bisa lepas juga pakai kakaknya. Kakaknya yang jadi pengintai gitu, nyari tahu adiknya hanyut kemana. Ngalir, bukannya ke negeri yang jauh, bukannya ke Sudan kayak atau ke luar negeri kayak kan Sungai Nil itu membelah berapa negara ya. Bukan sampai ke luar negeri, gak lama kemudian malah masuk selokan yang mengarah ke tempat pemandian pribadinya Fir'aun. Ini makin gak logis nih. Luar biasa cara Allah tuh. Allah luar biasa cara membuat skenarionya tuh keren banget. Masuk ke selokan itu, kakaknya Musa makin khawatir gimana dengan adik. Dia masuk ke selokan itu, langsung dilaporin ke ibunya.